Pembelajaran untuk mata kuliah workshop basis data. Pada video kita kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang penggunaan MySQL Workbench. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan relationship. Setelah kita menentukan tabel dan relationship-nya, selanjutnya kita akan menggunakan forward engineer, yaitu salah satu fitur dalam MySQL Workbench. Jadi di sini sudah ada beberapa tabel. Pertama kita akan menghubungkan antara tabel member ke tabel peminjaman gitu ya. Jadi nanti di tabel member sama peminjaman yang pernah kita lakukan pada saat kita membuat ERD dengan notasi chain, sebelumnya kita menghubungkan member dengan relationship melakukan ke peminjaman itu one to many. Sekarang kita juga hubungkan dengan one to many. Di sini kalian bisa pilih dari panel sebelah kiri di MySQL Workbench. Di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah non-identifying, yang kedua adalah identifying. Nah di sini kita memilih yang non-identifying, gitu ya. Jadi kita hubungkan seperti ini. Oke, kenapa kok kita memilih yang non-identifying? Karena primary key dari tabel member ini tidak harus menjadi primary key di tabel peminjaman, gitu ya. Dimana primary key di parent entity-nya, yaitu tabel member, ini akan termasuk pada atribut di sini, di tabel peminjaman, gitu ya. Jadi nanti dia akan menjadi atribut, yaitu di sini kalau kalian lihat ada ID member ya, tapi di sini bukan sebagai primary key, gitu ya, di entitas peminjaman. Di sini dia bertindak sebagai foreign key. Tapi kalau misalkan yang identifying relationship itu nanti bisa saja primary key dari tabel utama atau tabel induknya itu menjadi atribut primary key di entitas anaknya gitu, atau entitas turunannya gitu. Sekarang kita hubungkan dari peminjaman ke buku. Ya, di sini peminjaman ke buku itu kalau kita gambarkan di notasi chain sebelumnya, di notasi chain itu dari entitas peminjaman ke entitas buku itu many to many. Sekarang kita juga hubungkan dari tabel peminjaman ke tabel buku, ini adalah many to many. Ya, di sini. Jadi untuk many to many ini sifatnya adalah identifying relationship. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini, kalau keberadaan suatu baris pada tabel baru atau asosiatif tabelnya nanti, ini akan tergantung dari tabel relasinya. Coba kita hubungkan terlebih dahulu dari peminjaman ke buku. Nah, seperti ini ya. Ini adalah many to many dari peminjaman ke buku. Kalau kalian lihat di sini, baris pada tabel ini tergantung dari tabel relasinya, yaitu peminjaman dan buku, di mana primary key dari parent entity, yaitu parent entity peminjaman dan buku, itu termasuk dalam atribut primary key di tabel baru ini, gitu ya. Jadi agar lebih mudah mungkin kita ganti namanya, jadi misalkan detail peminjaman. Oke, kalau kalian lihat di sini tuh tabel peminjaman, detail peminjaman di sini. Detail peminjaman ini merupakan asosiatif tabel, gitu ya. Jadi di sini dia di asosiatif tabel yang memetakan dua tabel, atau bisa saja mungkin kalau di kasus lain lebih dari dua tabel itu bisa saja terjadi. Tapi di sini dua tabel, yaitu peminjaman dan buku. Jadi dari asosiatif tabel ini akan mereferensikan primary key dari tabel peminjaman dan tabel buku. Kalau kalian lihat di sini, primary key-nya adalah ID peminjaman dari tabel peminjaman dan kode buku dari tabel buku. Jadi ini akan bertindak sebagai primary key, makanya disebut identifying relationship, gitu ya. Jadi tabel baru ini nanti berisi dua foreign key, gitu ya. Nah ini nanti dari tabel detail peminjaman di sini, yaitu juga disebut intersection tabel, ini akan relasinya many to one, gitu ya, ke tabel peminjaman dan ke tabel buku. Nah, jadi primary key dari tabel detail peminjaman ini terdiri dari foreign key-nya ini di sini. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita hubungkan entitas yang belum ya sekarang. Terakhir kita menghubungkan antara
tabel peminjaman dan tabel buku. Sekarang kita coba hubungkan dari member ke pengembalian dulu coba. Sekarang dari member ke pengembalian itu adalah one to many ya. Oke, di sini one to many kita pilih yang non identifying gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti akan ada tambahan atribut di pengembalian yaitu ID member yang menjadi foreign key-nya. Oke. Kemudian kita bisa hubungkan selanjutnya dari pengembalian ke peminjaman gitu ya. Dari pengembalian ke peminjaman itu many to one, atau kalau misalkan dari peminjaman ke pengembalian adalah one to many gitu ya. Jadi itu sama aja tergantung dari arahnya. Jadi sekarang ini kita pakai one to many dari sini ke sini. Oke, ini biar lebih jelas kalian bisa geser, jadi nanti akan lebih mudah mengamatinya. Oke, seperti ini ya. Jadi many to one dari pengembalian ke peminjaman, atau kalau dari peminjaman one to many. Di sini kalau kalian lihat di tabel pengembalian itu ada tambahan foreign key yang baru, yaitu foreign key dari ID peminjaman, gitu ya. Karena itu nanti digunakan untuk mengetahui setiap member itu saat melakukan pengembalian buku itu dari ID peminjaman mana dan apakah dia melebihi batas waktu pengembalian atau tidak, gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu dari dari pengembalian ke buku ya. Ini kita geser dulu, kita hubungkan di sini mungkin agar lebih mudah. Oke, dari pengembalian ke buku itu many to one gitu ya. Jadi kita pilih yang non-identifying juga. Oke, seperti ini. Jadi nanti di sini bisa diketahui buku apa yang akan dikembalikan, gitu ya, oleh member. Kemudian selanjutnya dari buku ke pengarang ya. Dari buku ke pengarang itu kalau sebelumnya di notasi chain itu kita hubungkan many to many. Jadi ada associative entity ditulis oleh gitu ya. Nah, sekarang kita hubungkan many to many di sini berarti kita pakai yang identifying ya. Jadi kita hubungkan buku ke pengarangnya. Oke, seperti ini. Sama seperti dari buku ke peminjaman, ini nanti akan menghasilkan tabel baru. Ya, seperti ini. Jadi nanti tabel barunya ini yang akan menghubungkan buku pengarang atau juga disebut asosiatif tabel gitu ya. Ini mungkin kita bisa ubah namanya, misalkan jadi detail buku gitu ya. Karena di sini bisa saja satu judul buku itu ditulis oleh beberapa pengarang gitu ya. Dan setiap pengarang itu bisa saja menulis lebih dari satu judul buku. Oke. Ini kita turunkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menghubungkan yang terakhir dari buku ke penerbit gitu ya. Dari penerbit ke buku itu one to many, di mana satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, tapi dari setiap buku itu diterbitkan oleh sebuah penerbit gitu ya. Jadi ini one to many. Kita pakai yang non-identifying ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti dari buku akan diketahui dia diterbitkan oleh penerbit yang mana gitu ya. Jadi nanti ada tambahan foreign key di sini. Oke, ini saya rasa sudah semua relasinya gitu ya, dari semua entitas atau semua tabel yang ada di workspace untuk mendesain database perpustakaan gitu ya.
Oke, setelah kita memiliki diagram seperti ini, di mana kita telah menggambarkan model database secara visual, kita sudah menggambarkan entitas-entitas dalam tabel-tabel ini, kemudian kita juga telah menentukan atributnya apa saja untuk masing-masing tabel dan relationship antar tabel gitu ya. Jadi setelah ini kita bisa mengubah model database ini ke dalam bentuk physical database-nya. Proses ini dikenal dengan istilah forward engineering dalam MySQL Workbench. Jadi MySQL Workbench ini memiliki fitur yang pertama ada reverse engineering, ada juga forward engineering. Yang pertama saya akan bahas ini adalah forward engineering. Jadi dengan adanya forward engineering dalam MySQL Workbench ini, SQL code itu akan dibangkitkan dan dieksekusi pada MySQL server yang telah disediakan. Jadi ini adalah cara yang lebih mudah dibandingkan kita harus menulis kode program MySQL secara manual gitu ya. Jadi nanti kita bisa langsung membuat membuat database dulu, kemudian membuat tabel, dan menyediakan kolom-kolomnya apa saja dalam tabel tersebut di MySQL servernya gitu. Jadi di sini ada beberapa cara untuk kita menerapkan physical database dalam forward engineering. Yang pertama, kita pilih menu database dulu, kemudian kita pilih forward engineer seperti ini. Oke, kemudian akan tampil jendela atau window seperti ini. Pertama, di sini kita buat koneksi ke MySQL server gitu ya. Jadi kita akan tentukan untuk DBMS yang kita gunakan. Karena di sini kita pakai MySQL, jadi kita harus terhubung dulu ke DBMS-nya. Jadi kalau misalkan kalian belum memiliki servernya, atau MySQL servernya, kalian bisa mendownload dulu dari website resminya MySQL, kemudian kalian install MySQL servernya, atau kalian juga bisa menggunakan SAM gitu ya. Jadi kalau kalian pakai SAM, kalian tidak perlu menggunakan MySQL server yang di-download dari websitenya MySQL. Jadi salah satu aja gitu ya. Karena kalau dua-duanya nanti bisa tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi harus salah satu agar tidak crash. Kemudian di sini saya menggunakan SAM gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menjalankan dulu servernya. Di sini MySQL database dalam status running dan web servernya juga running gitu ya. Oke, kemudian di sini kalian setelah mengatur untuk koneksi ke DBMS-nya, kalian klik continue. Kemudian pada tahap yang ketiga ini kita mengatur option untuk database-nya gitu ya. Jadi di sini kita pilih yang default-nya aja yang seperti ini, kemudian kita klik continue. Kemudian di tahap yang keempat ini kita akan memilih objek untuk forward engineer ya di sini. Jadi di mana di sini kita bisa memilih untuk menyertakan objek apa saja. Seperti misalkan tabel, kemudian view, ada routine, ada trigger ataupun ada user object ya di sini. Tapi karena di sini kita hanya memiliki tabel pada diagram yang sudah kita buat sebelumnya, kita hanya mengekspor untuk MySQL tabel object aja di sini. Dan pastikan di sini karena tadi kita punya 8 ya, ada 8 tabel, jadi pastikan 8 tabel ini sudah dipilih gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita klik continue. Oke, pada tahap yang kelima ini kita bisa mereview script SQL-nya gitu. Jadi ini adalah script yang nantinya akan dieksekusi pada database server untuk membuat database kita. Jadi nanti di database servernya itu kita akan memiliki database, kemudian kita akan punya tabel-tabel dan kolom-kolom untuk masing-masing atribut itu ya. Jadi seperti di sini kalian nanti akan membuat tabel ya, create tabel gitu ya. Namanya di sini MyDB. Kemudian nanti di dalamnya tabel ini akan tersimpan atributnya apa saja atau kolomnya apa aja. Dan tabel di sini itu berada dalam MyDB. Jadi di sini kita buat create skema untuk database MyDB di sini ya. Kemudian kita gunakan database MyDB-nya. Setelah kita masuk di database MyDB, kita buat tabelnya. Ini adalah sintak yang digunakan dalam SQL script ya. Kita sebenarnya bisa membuat dengan
cara manual, misalkan kita gunakan terminal gitu ya untuk membuat database di servernya, tapi ini adalah SQL script yang dijalankan atau di generate dari forward engineer di MySQL Workbench. Jadi kita bisa review dulu apakah ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi nanti akan dibuat tabel-tabelnya di sini. Tadi setelah ada tabel untuk member, kemudian di sini ada tabel untuk peminjaman, tabel untuk penerbit, tabel untuk buku, pengembalian, pengarang gitu ya. Kemudian ada tabel untuk detail peminjaman dan detail buku. Oke, itu adalah ini adalah script yang nanti akan dijalankan ke database server. Ini kita coba dulu continue. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sudah sampai pada tahap untuk mengetahui apakah sudah bisa berjalan atau belum. Dan di sini kalau kalian lihat di sini ada error gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat error seperti ini, kita baca dulu errornya apa. Jadi di sini ada pesannya bahwa ada pada saat mengeksekusi SQL script pada saat itu akan ada error. Gitu. Jadi kita cek errornya di mana. Errornya ini ada sintak yang perlu kita perbaiki di dekat perintah constraint foreign key peminjam member seperti ini ya. Berarti ada yang harus kita perbaiki. Jadi kita bisa, kalau misalkan ada yang harus kita perbaiki atau kalau ada error seperti ini, kita bisa kembali ke scriptnya. Oke ya, seperti ini kita bisa edit gitu ya. Oke, misalkan saya cek dari atas ya. Oke, jadi tadi kita lihat itu dari sintak yang ada di constraint foreign key peminjaman member. Oke, kita lihat di sini ya berarti ya. Oke, ini kita hapus visible-nya. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke. Oke, seharusnya sudah. Coba kita cek kembali apakah masih ada error atau enggak. Oke, berarti kalau misalkan di sini sudah ada pesan forward engineer finish successfully, kalau sudah tertulis successfully seperti ini, berarti kita sudah berhasil mengenerate-nya. Jadi forward engineering sudah berhasil dilakukan. Kalau sudah, di sini nanti kita akan bisa melihat pada database servernya apakah kita sudah berhasil membuat database, tabel dan kolom-kolom atributnya gitu ya. Kalau sudah, kita klik close. Nah di sini karena saya pakai sum di sini, kita coba buka dari phpMyAdmin ya. Oke. Oke, di sini kita buka phpMyAdmin. Oke, dari sini kalian lihat di sini sudah ada database yang tadi kita tambahkan, yaitu MyDB. Oke, seperti ini ya. Di sini kalau kalian lihat di sini ada beberapa tabel dalam database MyDB, yaitu ada buku, ada detail buku, detail peminjaman, member, peminjaman, penerbit, pengarang, dan pengembalian sesuai dengan yang sudah kita buat dalam entity relationship diagram pakai notasi Crossword di MySQL Workbench.